Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Hosiana Gracia Deharianja dengan NIM 17056221111 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Departemen Accounting and Finance PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indosemen. Kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif semakin krusial di tengah dinamika bisnis. Maka dari itu, Universitas Negeri Jakarta, khususnya S1 Manajemen, membekali mahasiswanya untuk program praktik kerja lapangan atau PKL agar mereka dapat terjun langsung mengaplikasikan ilmu dan mengasah keterampilan praktis di dunia kerja. Saya mendapat kesempatan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Serasi Tunggal Mandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang property development and management yang berlokasi di Wisma Indosemen lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7071, Jakarta Selatan 12190, dan berikut adalah logo dari PT Serasi Tunggal Mandiri. Wisma Indosemen sendiri mulai beroperasi pada tanggal 16 Oktober tahun 2002. Gedung ini dulunya adalah kantor pusat dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa yang merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dan pada bulan November tahun 2003, PT Serasi Tunggal Mandiri sendiri berhasil memenangkan tender dan membeli gedung Wisma Indosemen. Kenapa nama Wisma Indosemen sendiri tidak berganti? Alasannya sederhana, karena sebagian besar penyewa di gedung ini adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa sendiri yang berperan sebagai penyewa utama atau anchor tenant, ditambah perusahaan-perusahaan lain yang masih satu grup usaha. Dengan visi misi one stop building yang artinya gedung ini diharapkan menjadi pusat yang lengkap untuk perkantoran, bisnis, serta berbagai kegiatan, penyedia informasi, tempat untuk usaha-usaha produktif yang lainnya. Terdapat 7 departemen utama di PT Serasi Tunggal Mandiri yang dipimpin langsung oleh Building Manager, yaitu Bapak Iwan Gunawan. 7 departemen diantaranya meliputi yang pertama ada Accounting and Finance, lalu ada Human Resource and General Affairs Department, lalu ada Engineering Department, lalu ada Security and Safety Department, lalu ada Building and Relation Department, lalu ada Housekeeping and Gardening Department, lalu yang terakhir ada Food and Beverage atau F&B Department. Bidang kerja saya sendiri ditempatkan pada Accounting and Finance Department yang dimana mempunyai beberapa job desk. Yang pertama itu pengelolaan berkas invoice dan juga faktur pajak. Invoice sendiri adalah dokumen komersial yang berfungsi untuk tagihan pembayaran atas barang atau jasa yang dijual. Sementara faktur pajak adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan pajak penambahan nilai atau PPN. Berikut adalah alur kerjanya yang berupa flowchart. Lalu selanjutnya ada Bank Disbursement Voucher Bank Mandiri, di mana dokumen ini berfungsi untuk mencatat dan mengelola pengeluaran dan pembayaran yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Fungsinya agar dokumen keuangan rapi, mudah diakses, sesuai standar perusahaan PT Serasi Tunggal Mandiri, dan siap untuk diaudit. Berikut adalah alur kerja berupa flowchartnya. Lalu selanjutnya pengecekan purchase entry dan inventory transaction list, di mana dokumen purchase entry sendiri adalah rincian pembelian, sementara inventory transaction list ini adalah rekap pergerakan dari barang. Pengecekan ini untuk memastikan apakah data pembelian dan juga stok barang itu akurat demi menjaga kualitas layanan kepada penyewa. Nah, alur kerjanya berupa flowchart. Lalu selanjutnya ada pengelolaan receiving report, di mana ini adalah merupakan dokumen internal penerimaan barang dari pemasok yang fungsinya untuk memastikan kelengkapan pencatatan barang yang masuk, penting untuk jaminan kualitas layanan kepada para penyewa. Berikut adalah alur kerja berupa flowchartnya. Lalu selanjutnya ada pengelolaan overtime request, di mana merupakan dokumen permintaan penggunaan fasilitas berupa AC dan juga listrik di luar dari jam kerja oleh penyewa. Fungsinya untuk mencatat, memverifikasi, dan juga memastikan akurasi tagihan tambahan yang akan dikenakan kepada para penyewa. Berikut alur kerja berupa flowchartnya. Lalu selanjutnya pencatatan meter listrik, yaitu merupakan proses mendokumentasi pemakaian listrik setiap bulannya untuk perhitungan biaya listrik yang adil dan juga akurat bagi para penyewa. Berikut adalah alur kerja dari pencatatan meter listrik berupa flowchart. Selama saya PKL, saya menghadapi beberapa kendala. Yang pertama itu penataan berkas yang tidak teratur, sering ditemukan berkas invoice dan faktur pajak yang acak, ganda, atau bahkan berulang, atau bahkan hilang. Saya menerapkan prinsip dari manajemen operasi dan perbaikan berkelanjutan untuk mengurutkan manual, melaporkan temuan, dan juga memastikan perbaikan berkas. Ini bagian dari quality control dan juga problem solving. Lalu yang kedua, kendala dalam kesehatan. Saya dalam melaksanakan PKL sempat sakit, yaitu demam berdarah dengue, atau yang membuat saya tidak bisa masuk PKL selama beberapa hari, yaitu 6 hari. Saya
Saya mengatasi kendala ini dengan menunjukkan tanggung jawab saya, melakukan prinsip perilaku organisasi dengan segera komunikasi izin kepada mentor dengan memberikan surat sakit dari dokter, lalu secara proaktif mengejar ketertinggalan tugas. Ini contohnya yaitu employee well-being dan juga komunikasi yang efektif. Lalu kendala yang ketiga yaitu perbedaan gaya komunikasi, di mana adanya tantangan dalam menyesuaikan gaya komunikasi dengan karyawan senior dan juga generasi yang berbeda dengan saya. Saya menerapkan perilaku organisasi dan juga manajemen komunikasi dengan mengobservasi, menyesuaikan gaya bahasa, serta aktif meminta klarifikasi. Ini disebut juga dengan adaptasi proaktif dan juga diversity management. Selanjutnya yaitu kesenjangan teori dan juga praktik dalam PKL. Selama saya magang di bagian accounting and finance, saya merasakan kesenjangan signifikan antara teori kuliah jurusan saya yaitu konsentrasi pemasaran yang saya ambil dengan kebutuhan praktis di lapangan. Mata kuliah seperti pengantar akuntansi 1 dan akuntansi 2 serta manajemen keuangan sangat relevan dalam membantu saya memahami dasar-dasar pencatatan dan pengelolaan keuangan. Namun beberapa mata kuliah lain seperti manajemen sumber daya manusia dan juga pengambilan keputusan bisnis, meskipun berguna untuk pemahaman bisnis secara umum, tetapi kurang berhubungan langsung dengan tugas-tugas detail di Departemen Accounting and Finance. Misalnya, saya sering dihadapkan dengan penataan dokumen fisik yang tidak terorganisir dan juga melakukan input data manual yang rumit. Keterampilan yang tidak banyak ditekankan dalam kurikulum pemasaran ini menunjukkan perlunya pengayaan dalam kurikulum pemasaran dengan juga keterampilan teknis akuntansi yang lebih praktis agar lulusan lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja yang sesungguhnya. Lalu kesimpulan saya mengikuti PKL ini berdasarkan pengalaman saya di PT Serasi Tunggal Mandiri dapat disimpulkan saya mendapatkan pemahaman mendalam tentang operasional perusahaan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan administrasi gedung. Pengalaman ini mengasah kemampuan saya dalam mengelola dokumen keuangan, meningkatkan ketelitian data transaksi, dan memberikan wawasan administrasi properti. Secara keseluruhan, PKL ini telah mengembangkan kompetensi profesional saya secara menyeluruh, menyiapkan saya untuk menjadi individu yang siap menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Demikian presentasi laporan praktik kerja lapangan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.